Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu Dini bakal sedikit membahas tentang tugas yang telah Ibu berikan kemarin. Jadi kemarin Ibu Dini sudah kasih kamu tugas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kebanyakan sudah bisa menjawabnya dan jawabannya sudah betul, tetapi ada beberapa yang jawabannya masih kurang tepat dan perlu perbaikan lagi ya. Oke, sekarang kita jawab sama-sama pertanyaan nomor 1 sampai 4. Nah, sekarang nomor 1 sampai 2 dulu. Berikut paragrafnya Ibu bacakan ya. Cara bermain balap karung sangatlah mudah. Anak-anak yang akan bermain masuk ke karung yang telah disiapkan, lalu berbaris pada garis start. Ketika aba-aba mulai dibunyikan, anak-anak berlompatan sambil memegang karung lintasan yang disiapkan melalui garis finish. Nah, menurut kamu kira-kira kalau secara keseluruhan, paragraf ini ngomongin tentang apa? Iya, paragraf ini ngomongin tentang cara bermain balap karung. Nah, sekarang menurut kamu kalimat utamanya itu ada di awal, di akhir, atau awal dan akhir? Nah, Ibu sudah bilang, biasanya kalimat utama itu paling seringnya itu ada di awal. Kalaupun dia ada di akhir, dia ada kata seperti jadi gitu ya. Oleh sebab itu. Terus dengan demikian, biasanya ada kata-kata seperti itu kalau kalimat utamanya ada di akhir. Tetapi biasanya pasti adanya di awal. Nah, oleh sebab itu, nomor 1, jawabannya adalah cara bermain balap karung sangatlah mudah. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Bagaimana dengan gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokoknya secara keseluruhannya, ini tuh tentang apa? Kamu bisa ambil gagasan pokok dari inti dari kalimat utama. Berarti ini semua gagasan pokoknya itu adalah tentang cara bermain balap karung. Seperti itu. Atau boleh, mudahnya bermain balap karung. Bisa juga seperti itu boleh. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke paragraf berikutnya. Paragraf ini untuk menjawab nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk nomor 3 dan 4, ini paragrafnya tentang jam gadang ya. Oke, di sini kira-kira kamu bisa nggak menemukan kalimat utamanya? Ya, kalimat utamanya kalau kita baca secara keseluruhan, kalimat utamanya ada di awal, yaitu jam gadang dari Sumatera Barat mengalami perubahan bentuk beberapa kali. Nah, kemudian gagasan pokoknya ini tentang apa? Secara keseluruhannya tentang apa? Bisa diambil juga ya dari kalimat utamanya. Jadi gagasan pokoknya itu adalah perubahan bentuk jam gadang dari Sumatera Barat. Bisa seperti itu ya. Atau jam gadang dari Sumatera Barat, itu juga boleh. Nah, bagaimana dengan kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya diambil dari sini. Pada masa penjajahan Belanda, jam gadang berbentuk bulat dan di atas jam gadang berdiri patung ayam jantan. Kemudian yang kedua, sementara itu pada masa penduduk Jepang jam gadang berbentuk kelenteng. Itu adalah kalimat penjelasnya. Itu adalah informasi tambahannya. Paham ya? Nah, bagaimana Bu dengan gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukung diambil dari kalimat penjelas, tapi kita ambil intinya, kita buat kalimat sendiri yang lebih sederhana. Ya, intinya tuh apa? Nah, gagasan pendukung yang pertama, kita ambil dari kalimat penjelas yang pertama. Jadi bisa ditulis seperti ini. Bentuk jam gadang pada masa penjajahan Belanda. Kemudian gagasan pendukung yang kedua, bentuk jam gadang pada masa Jepang, gitu ya. Nah, seperti itu bisa. Jadi gitu ya, kamu pakai kata-kata sendiri gitu. Tapi sebetulnya boleh juga sih kamu menggunakan kalimat penjelas sepanjang itu untuk gagasan pendukung boleh. Ya, dikurangilah kata-katanya dikit, ada ditambah dikurangi dikit ya. Seperti itu ya kira-kira. Semoga kamu untuk soal berikutnya bisa menjawabnya dan semuanya dapat 100 ya. Ibu harapkan karena materi ini sampai kelas 5, sampai kelas 6 pasti kamu bakal ketemu terus. Jadi kalau dari awal di sini kamu sudah paham, nanti ke depannya kamu bisa paham terus. Terima kasih untuk hari ini, cukup kamu mendengarkan penjelasan dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.